Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastari, NIM 19110041 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Larutan merupakan suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul yang homogen. Komponen larutan terdiri dari komponen yaitu zat yang terlarut, solut, dan zat yang melarutkan, solvent. Jenis zat terlarut terbagi menjadi dua. Yang pertama, elektrolit, zat membentuk ion dalam larutan serta mampu menghantarkan listrik. Terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang kedua, non-elektrolit, zat yang tidak menghantarkan listrik dan tidak menghasilkan ion bila dilarutkan dalam air. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu. Zat terlarut. Untuk larut dalam suatu pelarut, kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Konsentrasi suatu larutan menyatakan jumlah solut yang terlarut dalam pelarut, solvent. Jenis larutan jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal yang dapat terlarut. Larutan hampir jenuh atau tidak jenuh, apalagi larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah di bawah jumlah maksimal yang dapat terlarut, larutan lewat jenuh. Jenis pelarut polar, momen dipol tinggi konstanta dielektrik tinggi mengurangi gaya tarik-menarik antar ion dalam kristal. Memecah ikatan kovalen membentuk ikatan hidrogen dan zat terlarut. Pelarut semipolar bertindak sebagai pelarut perantara, sehingga cairan polar dan non-polar dapat tercampur. Induksi derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut non-polar. Melarutkan dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Gas dalam cairan, jumlah zat terlarut apabila berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, adanya zat terlarut lain, dan adanya reaksi kimia. Larutan gas dalam cairan pengaruh zat lain. Gas dibebaskan dari pelarut yang melarutkan dengan adanya penambahan senyawa elektrolit, senyawa NaCCl, atau terkadang dengan adanya senyawa non-elektrolit yang sangat polar sebagai sukrosa. Fenomena ini dikenal dengan istilah salting out. Fenomena ini terjadi dengan adanya interaksi tarik-menarik antar ion garam dan ion dari senyawa non sehingga mengurangi kerapatan molekul air yang mengelilingi molekul gas. Hk role menyimpangkan penegatif adanya ikatan hidrogen, penyimpangan positif adanya asosiasi molekul salah satu senyawa untuk membentuk dimer atau polimer. Dipengaruhi oleh temperatur dan penambahan zat asing, campuran air fenol, penambahan NaCl 0,1 m menaikkan TKM 20C, KCl 0,1 m menaikkan TBC, asam suknisat Na oleat menurunkan T. Kelarutan cairan dalam cairan pengaruh penambahan zat lain. Jika zat lain yang ditambahkan hanya larut dalam salah satu dari pelarut, ketercampuran dua cairan akan menurun atau salting out. Jika zat lain yang ditambahkan larut dalam kedua cairan dengan kelarutan yang hampir sama, ketercampuran antara dua cairan akan meningkat. Contoh penambahan A-suknisat atau Na oleat dalam campuran fenoal meningkatkan ketercampuran dari kedua cairan atau salting in. Kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh 1. Temperatur, 2. Penambahan zat terlarut lain, 3. Polaritas pelarut, 4. Konstanta dielektrik pelarut, 5. pH larutan, 6. Ukuran partikel, 7. Ukuran molekul, 8. Polimorfisme. Kelarutan zat padat dalam air, pengaruh penambahan zat lain, penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrolik, head, dan bagian nonpolar, hidrofobik atau tail. Bagian kepala dalam berbentuk anionik, kationik, zwitterion, dipolar, nonionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon, rantai panjang. Penambahan surfaktan pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antara muka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pada konsentrasi di atas konsentrasi misel kritis, KMK membentuk misel
agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilisasi miselar. Tambahan surfaktan dan solubilisasi miselar suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Syarat konsentrasi surfaktan kurang lebih kmk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cair. Pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi elektrolit seperti asam karboksilat HA, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Kelarutan zat padat dalam air. Pengaruh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan. Terapi yang maksimum X asam salisat, atrofin, sulfat, tetrakin, HCl, sulfonamida, phenobarbital, Na. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Yang pertama, pengaruh pH. Yang kedua, pada senyawa elektrolit. Bisa dilihat di gambar yang kedua ini dan bisa diperhatikan ya. Kelarutan zat padat dalam air. Pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan umum. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh kosolven. Kosolven merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Kosolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Pengaruh ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkatkan suatu permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran partikel terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut. Log faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalitas menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversible. Proses ini disebut enantioprotik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik lelah, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar untuk molekul kelarutan suatu senyawa, semakin berkurang. Semakin besar ukuran molekul saat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengilingkan untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarut oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversible. Proses ini disebut enantioprotik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda.